Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, masih semangat? Alhamdulillah. Nah, pembahasannya cukup seru dan cukup penting ya. Pernah sebelumnya kita bahas tentang tauhid dan sekarang kita bahas tentang lawannya, yaitu syirik. Pernah dengar kata syirik, Pak, Bu? Kalau definisinya dulu, kalau tauhid kan mengesahkan Allah. Nah, syirik itu simpelnya ya menduakan Allah, menyekutukan Allah, walaupun lebih dari dua ya. Kalau secara istilah itu maknanya taswiyatu ghairillah billah fi khasaisillah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang kekhususan Allah. Jadi kalau sesuatu itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, tapi seorang itu percaya bahwasanya selain Allah pun bisa melakukan itu, nah itulah syirik. Contoh, misalnya menurunkan hujan. Kita dengan akal sehat pun tahu bahwasanya manusia gak mungkin bisa lakuin itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Tapi kalau ada seseorang percaya sama pawang hujan yang katanya pawang hujan, nah itu udah masuk kesyirikan. Karena menurunkan hujan itu kekhususan Allah, cuma Allah yang bisa lakuin itu. Tapi kalau ada orang yang percaya bahwasanya pawang hujan bisa menahankah atau bisa menurunkankah, nah itu syirik. Masalah nanti kalau masalah sains ada yang namanya rekayasa ya, disemprotkan sesuatu menurut sains itu beda cerita, itu pun tidak 100% berhasil gitu. Jadi meningkatkan probabilitas aja itu mah kayak gitu. Seperti contohnya kayak penciptaan anak laki-laki dan perempuan gitu. Nah, siapa yang menentukan di dalam seorang rahim ibu ini anak laki-laki atau perempuan? Tentu saja itu kekhususan Allah. Allah yang menciptakan itu, Allah yang menciptakan ini laki-laki, ini perempuan. Adapun nanti masalah lain sains bisa merekayasa itu lain cerita. Itu mah hanya meningkatkan probabilitas saja, dan itu pun tidak 100% keberhasilannya. Begitu. Sampai sini paham ya Pak Bu ya? Insya Allah. Nah itu. Jadi kalau ada sesuatu yang itu hanya kekhususan Allah, Allah saja yang bisa lakuin, tapi kita percaya manusia atau jin bisa melakukan itu, nah itu termasuk syirik. Nah itu maknanya dalam rububiyah. Rububiyah itu perbuatan Allah. Nah masuk ke yang kedua di uluhiyah. Uluhiyah itu perbuatan hamba. Nah kita beribadah ada suatu perbuatan-perbuatan yang hanya kita bisa tujukan kepada Allah. Nah, kalau suatu perbuatan itu kita hanya bisa tujukan kepada Allah dan kita palingkan ke selain Allah, itu syirik. Nah, langsung ke misal lagi. Misal apa? Bersujud, itu tentu saja. Bersujud kita hanya harus kepada Allah. Artinya kalau ada orang sujud kepada selain Allah, nah masuk syirik. Ruku dan sujud. Nah, misalnya ada yang sujud ke hadapan apa gitu. Nah, itu masuk syirik. Kemudian menyembelih juga. Menyembelih harus hanya untuk Allah. Dan kalau saya ya, dulu di kampung, waktu saya masih kecil kalau nggak salah, itu ada prosesi penyembelihan untuk menyelamatkan rumah.
Pernah itu Pak, pernah dengar atau pernah ngalamin? Saya waktu masih kecil, dulu di kampung, itu tuh biar rumahnya katanya selamat atau biar apa gitu gak tahu, disembelih untuk penunggunya. Ini nih, jadi baru ceritanya baru pindah ke rumah baru. Itu keramiknya dibongkar tuh, disembelih ayam, kemudian ada darahnya dibiarkan mengalir ke situ, kemudian ada ditambahkan sesajen lain. Apa tuh yang diingat waktu itu saya waktu masih kecil? Ada air, apa telur gitu, beras dan lain sebagainya, sesajen ditanam, ayamnya juga ditanam, baru ditutup lagi keramiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu Bapak Ibu termasuk syirik, memberikan sesajen kepada jin. Dan ya itu juga kalau akal sehat bermain ya, itu buat apa gitu. Dan siapa juga yang akan makan kan? Yang biasa orang-orang nyuguhin sesajen itu di mana aja Pak Bu? Ada di beberapa tempat ya yang disakralkan, orang-orang bawa sesajen ke situ, tapi yang makan ya binatang-binatang. Ada, atau bahkan ada orang juga yang makan di situ ya, penunggunya gitu. Misalnya tukang bersih-bersihnya makan di situ. Nah, sampai sini pun itu sudah banyak di Indonesia gitu. Sampai sini pun itu udah banyak di Indonesia gitu. Itu menyembelih. Kemudian meminta atau berdoa. Nah, berdoa hanya boleh ditujukan kepada Allah. Saya teringat itu suatu cerita teman saya ya. Jadi ada teman saya peruqyah, Pak Bu, peruqyah. Peruqyah asli peruqyah ya. Jadi bukan dukun. Karena orang Indonesia tuh agak bias ini dukun atau peruqyah gitu. Nah, ini teman saya ini bener-bener peruqyah ini. Karena dikiranya dukun ya. Ada tuh beberapa orang yang datang ke teman saya tuh ngomong gini, Pak Ustadz katanya, saya usaha, tolong minta penglaris katanya. Teman saya tuh jawabnya gimana? Bu, lihat harta saya katanya. Kalau saya bisa bikin penglaris, saya udah kaya raya sendiri. Jadi saya punya mobil enggak katanya, motor juga biasa katanya. Kalau saya bisa bikin penglaris, itu saya pakai dan saya pasti kaya raya gitu. Jadi nggak tahu ya orang-orang tuh kalau pikirannya udah mentok, akal sehatnya nggak jalan. Coba bagaimana orang datang ke dukun untuk menggandakan uang gitu dan bayar gitu. Kalau dukun itu bisa gandain uang, ya gak mungut bayaran kan gitu. Nah itu, pokoknya aneh-aneh, banyak orang yang percaya dukun tuh banyak yang aneh-aneh. Dan kita tidak boleh percaya ke dukun-dukun seperti itu. Nah itu juga termasuk kesyirikan. Sampai sini aja itu udah banyak ya. Itu dukun-dukun tradisional tuh. Dukun-dukun tradisional. Ada, dan semakin kesini berjalannya waktu semakin modern. Ada ramalan zodiak, ada ramalan kartu tarot yang pakai kartu dibacain. Nah itu juga termasuk kesyirikan. Nanti ya pertanyaan insya Allah di akhir. Dan bagian kedua nih, bagian kedua kita juga bahas bid'ah. Bapak Ibu pernah dengar bid'ah? Pernah ya? Apa itu bid'ah Pak Bu? Kalau secara bahasa, bid'ah itu sesuatu yang baru. Secara bahasanya dulu, segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Adapun secara istilah, ya bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan ya dalam agama. Tentu saja. Nah, memang ini beberapa kelompok Islam itu punya point of view yang berbeda memang. Ini mau point of view dan yang mana nih yang mau dibahas. Nah, tapi overall mau tidak mau semuanya harus membagi bid'ah Bapak Ibu sekalian. Secara umum semuanya harus membagi bid'ah. Ada yang membagi bid'ah gini, bid'ah dunia, bid'ah agama.
Jadi kalau ini masih permasalahan dunia, oh boleh. Kalau ini permasalahan agama, oh itu baru nggak boleh. Ada yang membagi kayak gini, bid'ah sarana atau non sarana. Yang sarana contohnya gimana? Misalnya penggunaan speaker dalam adzan. Ini bid'ah bukan? Oh bukan bid'ah, kenapa? Karena itu sarana katanya. Nah itu dibagi kayak gitu, ada yang membagi kayak gitu. Ada yang membagi, ya ini pendapat yang masyhur dari madhab Syafi'i, hasanah dan sayyi'ah. Kalau hasanah artinya baik, kalau sayyi'ah artinya buruk. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Jadi yang mau ditekankan pertama, Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan bid'ah, kita harus tahu dulu bahwasanya istilah bid'ah ini ada dalam agama. Itu dulu. Masalah nanti kita menghukumi suatu perbuatan, kita beda menghukumi bid'ahnya, itu masalah lain. Yang penting bid'ah ini ada dulu dalam agama Islam, ada dulu. Jadi akui dulu, ini pembahasan bid'ah tuh ada di dalam Islam. Jadi tidak usah alergi kalau ada yang membahas bid'ah. Kalau nanti masalah kita menghukumi suatu amalan, kita berbeda dalam menghukumi itu, ada yang menghukum bid'ah, ada yang menghukumi tidak bid'ah, itu masalah yang lain, perbedaan. Bahkan, tahu nggak Bapak Ibu? Di awal-awal tertemukannya speaker atau pengeras suara, itu ulama tuh bilang, banyak yang bilang bid'ah. Di awal-awal tertemukannya speaker ini, terciptanya alat pengeras suara ini, bahwasanya ulama di awal-awal ditemukannya pengeras suara itu bilang kalau adzan pakai speaker bid'ah, begitu. Tapi sekarang semua ulama nggak ada yang bilang speaker bid'ah. Jadi pendapat itu biasanya pas awal-awal ada sesuatu yang baru, tuh para ulama tuh mengkaji, ada yang bilang haram dulu, ada yang bilang nggak boleh dulu, ada yang bilang boleh dulu, kaji. Tapi setelah berjalannya waktu, oh ternyata tertemukan kesepakatan. Nah biasa begitu. Nah itu bid'ah. Kemudian saya mau tekankan cara kita melihat aturan Islam dulu lah. Nah saya bacakan dulu hadis tentang bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Islam kan punya rule ya, punya aturan. Dan kita sebagai Muslim sebenarnya nggak boleh picky, nggak boleh memilih-milih aturan yang kita mau ambil. Harus semuanya. Saya permisalkan kayak gini dulu. Bapak-bapak kan suka main golf ya. Nah, saya contohkan lebih mudah. Bapak-bapak main golf. Tapi bukannya mukul pakai stick golf, malah bapak-bapak mukul bolanya pakai rotan misalnya. Mukul bola pakai rotan. Kira-kira boleh atau enggak, Duk? Pasti enggak boleh. Walaupun bapak-bapak bilang gini, enggak apa-apa, kan niatnya kita sama. Niatnya apa? Niatnya sama-sama memasukkan bola ke lubang. Niatnya sama nggak semuanya? Sama. Tapi kalau sekarang keluar dari aturan, yang satu pakai stick golf, yang satu pakai rotan, yang satu dipukul pakai tangan atau dilempar, walaupun niatnya sama, sama-sama niatnya memasukkan bola ke lubang, niatnya sama. Tapi kalau itu udah menyalahi rule, menyalahi aturan, pasti nggak ada yang setuju itu. Itu. Nah, misal yang lain, sepak bola. Kan kita mau sepak bola, kita jarang tuh ada yang bertanya gini, ukuran lapangan sepak bola kenapa segini? Terus saat misalnya outnya di sisi gawang, kenapa harus tendangan samping? Kenapa nggak sama-sama out aja semua garis lapangan pinggirnya? Kemudian kenapa kalau pelanggaran di kotak penalti titiknya di sini? Kenapa nggak sesuai cedera aja? Kan jarang ya ada yang nanya-nanya kayak gitu. Dan kalau dia mau main bola, terus nanya-nanya seperti itu, bahkan mungkin orang yang panitia sepak bolanya aja nggak tahu jawabnya gimana. Nggak tahu jawabnya gimana. Maka sesimpel pasti jawabnya, ini udah aturan sepak bola.
Mau nggak ngikutin semua aturannya? Kalau mau ya main gitu. Kalau misalnya nggak setuju satu aturan dalam sepak bola ya nggak usah main, kan bakal gitu. Nah, pernah ada suatu kisah Pak begini. Pernah suatu ketika ada seorang wanita bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Pertanyaannya gimana? Ma balul haid takdis sauma wala takdis sholat. Ini sahabat, ini kejadiannya setelah Rasulullah wafat ya. Jadi sahabat perempuan ini tanya ke Aisyah, apa urusannya orang yang haid? Kenapa orang yang haid itu disuruh buat mengkodok puasa, tapi gak disuruh buat kodok sholat? Ini pertanyaan nih, pertanyaan dari seorang sahabat ke Sayyidah Aisyah. Kan ibu-ibu kalau haid di bulan puasa dikodok puasanya ya, tapi kalau sholat kan gak dikodok ya Bu, betul Bu? Nah ini ada yang nanya nih, kok bisa gitu puasa dikodok, kok sholat gak dikodok? Maka Aisyah jawabannya apa? Simpel, karena kita diperintahkan untuk mengkodok puasa dan kita tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi kalau sampai ada yang mengkodok sholat, orang haid dia mengkodok sholat, tapi ini gara-gara haid ya, itu dia sudah melakukan perbuatan bid'ah. Jadi Sayyidah Aisyah simpel saja jawabnya, karena ini perintah. Artinya semua pertanyaan Bapak Ibu terkait syariat Islam ini jawabannya sama, satu, bahwasanya ini perintah Allah. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa warisan untuk anak-anak laki-laki lebih banyak? Simpel, perintah Allah. Kenapa aurat wanita segini? Kenapa aurat pria gak segini? Simpel, perintah Allah. Seperti tadi pertanyaan orang yang mau main bola, dia nanya itu aturan-aturan di dalam bola itu. Kenapa ukurannya segini? Kenapa gak ukurannya lebih kecil aja? Kenapa ukuran gawang segini? Kan gak nanya gitu. Jadi kalau mau ikut rule, udah ikutin semua. Nah gitu. Jadi itu cara kita melihat aturan dulu. Kemudian setelah itu Pak Bu, syarat diterimanya amal. Ada berapa Pak Bu? Syarat diterimanya amal. Cuma dua Pak Bu. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Apa itu ikhlas? Yang tertujunya ibadah hanya untuk Allah, itu ikhlas. Mutaba'ah, kesesuaian dengan rule tadi. Kalau salah satu di antara dua syarat ini hilang, tidak diterimalah tuh amal. Ikhlas ikhlas, puasa ikhlas, tapi puasanya sampai jam 12 malam, ikhlas. Tapi itu tidak sesuai dengan rule, ditolak. Itulah bid'ah. Ikhlas ikhlas, sholat subuh 5 rakaat ikhlas, tapi tidak sesuai rule. Nah, itu tertolak. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada rule-rule, ada aturan-aturan yang kita tidak mampu untuk melakukannya, itu beda cerita, beda pembahasan, beda bab. Kita tidak mampu. Misalnya sekarang menghadap kiblat, rule-nya, aturannya menghadap kiblat. Tapi pada suatu ketika kita pergi ke kawasan antah berantah dimanapun itu, HP kita tidak nyala, sehingga kita tidak tahu kiblat di mana. Waktu sholat sudah masuk. Itu Bapak Ibu mau menghadap kemanapun bebas. Karena apa? Karena tidak tahu. Itu bab tidak tahu maksudnya. Nah, bukan kita menyengaja menghadap kemanapun, yang penting niat, enggak. Aturannya ke sini. Kalau nanti Bapak Ibu tidak tahu kiblat di mana, baru bebas karena tidak tahu itu. Jadi gitu ya. Rule, sebuah aturan itu sudah baku dan kita harus jalani itu. Kalau kita tidak mampu, baru nanti ada keringanan-keringanan. Jadi tidak bisa dicampurkan. Jadi kalau orang tidak bisa menghadap kiblat, menghadap kemanapun bebas, karena itu pun dibahas. Kayaknya bakal banyak pertanyaan nih. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini dulu aja. Boleh Pak Rus? Nah, sekarang ada bias Bapak Ibu sekalian, bias. Biasnya gimana? Oh, ini budaya udah ada. Budaya udah ada. Tadinya bacaannya apa gitu nggak tahu. Nah, sekarang diubah dengan doa-doa dan lain sebagainya.
sebenarnya itu harus dirinci perbuatannya apa aja, karena nanti bakal ada perbuatan yang boleh, bakal ada perbuatan yang nggak boleh. Jadi nggak bisa kita samaratakan semua. Misalnya dalam suatu rangkaian acaranya apa aja sih? Oh, doa. Oh, berarti doanya boleh. Doa kepada Allah boleh. Oh, tapi setelah doa ada misalnya mengasih sesajen kepada lautan. Ada tuh saya lihat di konten ya. Di pinggir laut karena banyak bencana atau apa waktu itu, konten di mana lupa, dikasih sedekah laut. Nah, itunya yang nggak boleh. Doanya boleh, ya boleh doanya mah. Nah, jadi hati-hati kebiasaan seperti ini. Jangan sampai gara-gara suatu rangkaian acara ada doanya, jadi semuanya boleh. Karena nanti ada di suatu klub malam ya, ada Pak Bu yang nyanyi lagu religi loh. Saya lihat kontennya, ini suasana klub malam, tapi nyanyinya lagu religi. Apakah itu jadi boleh? Kan enggak. Gitu. Jadi hati-hati pencampuran seperti ini. Jadi nanti dirinci aja. Doanya ya boleh, doa bersama ya boleh, apa masalahnya? Tapi yang enggak bolehnya yang itu. Jadi walaupun di rangkaian acara itu ada doa-doa yang dibaca, itu tidak lantas menjadikan sesuatu hal itu jadi boleh. Kayak gini misalnya, kalau sekarang kita makan babi pakai bismillah, apakah menjadi boleh? Apakah bismillahnya jadi haram? Kan enggak. Bismillah, bismillah, babi, babi gitu kan. Nah, jadi hati-hati pencampur adukan itu. Makan babi tidak lantas menjadi boleh gara-gara bismillah, dan bismillah pun tidak lantas menjadi hina gara-gara dipakai untuk makan babi. Nah gitu. Antara doa, sekarang kalau orang ngasih sesajen, dirangkaikan dengan doa bersama atau ibadah apapun misalnya, tidak lantas mengotori ibadah itu tetap ibadah. Tapi sekarang kalau ada itunya, berarti itunya saja yang dilarang, itunya saja yang kita katakan tidak boleh. Dan ini kita bilang sesuai penjelasan Islam ya. Artinya kalau ada penggiat budaya ya silahkan saja. Tapi di Islam ini loh gak boleh. Kayak gini misalnya Bapak Ibu, saya teringat sesuatu. Kan tadi saya bilang Islam itu mengatur hukum pidana ya, betul Pak Bu? Misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini tahu hukum pidana apa? Contohnya yang ada di dalam Islam. Contoh hukum pidana di dalam Islam apa? Misalnya hukuman bagi pembunuh adalah dihukum mati kan gitu. Itu Islam tuh mengatur hukum pidana loh Bapak Ibu. Bagi pembunuh adalah hukuman mati. Itu hukum di dalam Islam. Nah, kita sebagai muslim Bapak Ibu, mau tidak mau harus menerima aturan itu. Masalah nanti itu dipraktekkan atau tidak, itu masalah lain, kita tidak mampu. Tapi nerima dulu aja. Nah, ada sesuatu yang agak lucu sih ini. Kayak gini misalnya. Kan ideologi-ideologi di dunia ini banyak ya Pak Bu ya. Ada yang namanya liberalisme. Pernah dengar Pak Bu? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah ketemu misalnya orang liberal. Ada gak yang kayak gini? Dia bilang, saya orang liberal. Tapi walaupun saya orang liberal, saya anti dengan liberalisme. Agak lucu ya. Misalnya ada orang sekuler. Dia bilang kayak gini, saya sekuler, tapi walaupun saya orang sekuler, saya paling anti dengan sekulerisme. Itu kok bisa kayak gitu ya? Gak mungkin kan? Misalnya komunis, saya komunis, tapi walaupun saya komunis, saya paling anti dengan komunisme. Kan gak mungkin ada yang kayak gitu ya. Tapi Islam ada loh Pak Bu, dengan sangat disayangkan. Saya muslim, iya sih saya muslim. Tapi walaupun saya muslim, saya anti dengan syariat Islam yang ini. Tuh, ada Pak Bu. Kok bisa selucu itu ya? Orang komunis gak mungkin anti sama komunisme. Orang liberal gak mungkin anti sama liberalisme. Sekuler gak mungkin anti sama sekularisme. Tapi kalau udah ngomongin muslim, saya sih muslim ya.
tapi saya anti itu sama syariat Islam yang ini. Tuh, nggak bisa kayak gitu Pak Bu. Kita harus menerima semua hukum yang udah ditentukan sama Islam. Masalah dipraktekin atau tidak, masalah lain. Misalnya ibu-ibu boleh gak melarang suaminya poligami? Boleh Bu. Ibu-ibu melarang suami sendiri poligami? Boleh. Tapi ibu-ibu tidak boleh menolak syariat poligami. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau Pak Harli dilarang poligami, bebas tuh, masalah rumah tangga masing-masing. Tapi jangan sampai ada kebencian terhadap poligami, itu beda lagi pembahasannya. Itu bisa jadi keluar dari Islam loh. Nah gitu ya. Tuh langsung loh, Pak Iqbal buka kamera. Ini saya ulangi Pak Iqbal, saya ulangi. Rekam lagi Pak Iqbal, gini nih. Rekam lagi biar viral. Nih Bapak Ibu sekalian, semua syariat di dalam Islam kita harus terima. Termasuk syariat poligami harus terima. Masalah ibu-ibu mau melarang suaminya poligami, terserah ibu, itu mau boleh. Gitu ya. Jadi bedakan nih. Syariat Islam harus diterima, tapi masalah dipraktekkan atau tidak kan poligami gak wajib juga. Itu bebas. Nah gitu ya. Mungkin terakhir kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Jadi syariat Islam itu adalah syariat yang komplit, lengkap. Dan kita tidak bisa picky, kita tidak bisa pilih-pilih. Oh syariat ini saya mau terima, syariat ini enggak bisa kayak gitu. Kalau bapak ibu mengikuti suatu games, bapak ibu tidak bisa memilih, oh aturan dalam game ini saya terima, tapi ini tolak, nggak bisa. Pasti bapak ibu dilarang untuk mengikuti game itu. Mau itu dalam golf, mau itu dalam sepak bola. Golf aja rules-nya ada dan semuanya harus ikut rule itu. Nah, apalagi Islam. Rule di Islam lengkap, nggak boleh picky. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang menolak satu syariat saja di dalam Islam, itu sama dia seperti menolak seluruh syariat. Saya ulangi. Kalau ada seseorang Muslim, dia menolak salah satu saja syariat di dalam Islam, dia sama seperti menolak seluruh syariat. Karena sumbernya sama-sama diperintahkan oleh Allah, sama-sama diperintahkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita menolak satu kata-kata dari Rasulullah aja, menolak satu hadis saja, itu sama kita seperti menolak seluruh hadis. Kita menolak satu ayat saja di dalam Al-Quran, sama kita seperti menolak seluruh Al-Quran. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita siap-siap untuk berbuka.